Selamat pagi, selamat beribadah. Dan firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita minggu ini yaitu sudah ditetapkan dalam Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya mari kita dengan rendah hati menundukkan kepala datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami mau buka hati kami untuk-Mu Tuhan, agar Engkau masuk dalam hati kami bersama dengan kuasa Roh Kudus, di mana kami menyediakan hati kami tempat Tuhan menabur benih firman-Nya. Jadikan hati kami tanah yang subur, di mana firman Tuhan boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami dituntun oleh Tuhan sendiri kepada pemahaman yang benar akan kehendak Tuhan. Melalui firman-Mu Engkau berbicara kepada kami. Urapi juga mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau menaruh perkataan-Mu ke dalam mulut bibir hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami bersedia mendengarkan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 dalam perikop percakapan dengan Nikodemus. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Sudah yang membawa Alkitab bisa buka Alkitabnya. Kita akan membacanya bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Dalam perikop percakapan dengan Nikodemus. Kita baca bersama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Terima kasih. Karena kita sudah bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan. Jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah dialog tokoh Farisi terkemuka, mungkin dia anggota Sanhedrin, yang bernama Nikodemus. Ia juga adalah seorang yang kaya, yang taat pada hukum Taurat. Malam-malam dikatakan ia menemui Yesus. Mungkin dia malu kalau dilihat oleh orang
karena dia punya kedudukan sebagai anggota Sanhedrin, tapi juga dia adalah orang kaya yang taat dengan Taurat. Di dalam hal ini kita melihat bahwa ia menemui Yesus dengan maksud untuk mengenal Yesus lebih dekat. Karena selama ini ia cuma mendengar dari orang bahwa Yesus adalah pembuat mujizat. Banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang ditolong. Dan ia juga percaya kalau Allah itu tidak menyertai orang, tidak mungkin dia bisa melakukan berbagai macam mujizat. Oleh karena itu ia juga percaya bahwa Allah menyertai. Di dalam hal ini ia juga punya pertanyaan yang ingin dia tanyakan, yaitu tentang keselamatan. Dia bertanya kepada Yesus tentang keselamatan dan kita melihat Yesus menjawab, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara kekasih, Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata, suatu perubahan rohani. Dan untuk ini kita melihat Yesus menarik Nikodemus dalam sebuah lingkaran yang tidak hanya membuatnya mengenal Yesus sebagai rabi dan utusan Allah. Untuk itu Nikodemus dituntut secara baru. Nah, Yesus tidak menghendaki Nikodemus mengenalnya sebatas kata orang. Yesus menginginkan Nikodemus secara pribadi. Dalam hal ini kita melihat Tuhan Yesus memperdalam lagi pengajarannya bahwa yang dimaksudkan lahir kembali bukanlah dari daging, tetapi dilahirkan dari air dan roh. Air adalah firman Tuhan, dan firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Kita ingat Yohanes punya versi tersendiri menceritakan tentang kedatangan Allah ke dunia. Kalau yang lain berbicara tentang kelahiran Yesus, tetapi Yohanes mengatakan firman menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka firman itu adalah pelepas dahaga, menyejukkan, membersihkan, dan yang memberi kehidupan. Orang yang dilahirkan dari Roh Kudus adalah proses rohani, di mana kita mau berubah atau mengubah dan memperbaharui perilaku kita, memperbaharui perilaku lama dibuang, dan kita menerima karakter baru yang datang dari sorga, dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah yang meneguhkan firman Allah tinggal diam dalam diri manusia. Roh Kudus yang menjelaskan, mengingatkan, dan memberi pengertian kepada kita untuk melakukan firman. Sehingga melalui nas ini kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan bahwa sesungguhnya pekerjaan Tuhan sudah sempurna dilakukannya dalam hidup kita. Dia yang memperlengkapi kita untuk dapat menjadi warga kerajaan sorga. Hal ini dapat kita lihat dalam pengakuan iman Kristen bahwa Tuhan bekerja menyatakan diri dan pekerjaannya di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah bukanlah tiga,
tetapi satu. Namun Tuhan menyempurnakan pekerjaannya di dalam 3 karya besar. Allah Bapa, bahwa Dia yang menciptakan kita, bahkan melalui nas ini mengingatkan bahwa kita adalah ciptaan baru melalui kelahiran kembali. Yesus Kristus Tuhan yang menciptakan dan memperbaharui kehidupan kita. Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dia membersihkan dan Dia juga yang memberikan pengampunan dosa agar layak menjadi pewaris kerajaan sorgawi. Dengan ini kita diberikan keselamatan kepada kita. Roh Kudus, Dia tetap bekerja di dalam hidup kita untuk meneguhkan firman-Nya menyertai kehidupan kita. Bahwa kita tidak sendirian berjalan di dunia ini meskipun Yesus sudah naik ke sorga. Tapi sesuai janji Tuhan, Ia mengutus Roh-Nya yang kudus untuk selalu bersama-sama dengan orang percaya, memberikan kekuatan, peneguhan, penghiburan, bahkan juga senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan kita agar kita bisa memperoleh janji Tuhan, yaitu kehidupan kekal itu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan ini tentu kita yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Ia memberkati iman dan pengharapan kita untuk terus percaya dan yakin kebenaran di dalam Yesus Kristus yang sudah mengerjakan karya keselamatan besar bagi umat manusia berdosa agar kita memperoleh keselamatan kekal yang disediakannya melalui kematian dan kebangkitannya. Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang meneguhkan kita untuk hidup di dalam pengharapan ini terus. Tuhan memberkati firman-Nya dan iman kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Roh Kudus, berkati firman ini dan meteraikan dalam hati kami, agar kami terus percaya, agar kami terus pegang janji keselamatan yang Tuhan sudah sediakan melalui kematian dan kebangkitannya. Roh Kudus, masuklah ke dalam hati kami, agar iman kami tidak menjadi tawar, tapi selalu hangat bahkan panas dalam sukacita, semangat yang tinggi untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan, agar Tuhan dihormati dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, tanpa penyertaan-Mu dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami tidak kuat menjalani kehidupan di dunia yang fana ini dengan segala pergumulan dan tantangannya. Kami bisa bertahan sampai saat ini tentu karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan menyertai melalui Roh-Nya yang kudus, memberi semangat, penghiburan, bahkan sukacita dan damai sejahtera untuk terus mengerjakan iman kami untuk Tuhan. Tolong kami untuk semuanya bisa berbuah bagi Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang demikian besar dan agung. Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, yang selalu menginginkan kebaikan bagi hidup kami. Dia sediakan yang terbaik yang selalu Dia berikan setiap hari sebagai tanda pemeliharaannya dalam kehidupan umat-umatnya. Tuhan Yesus, terima kasih
Kami percayakan seluruh kehidupan kami kepadamu. Berkati firman-Mu Tuhan, agar tidak hanya masuk dari telinga kanan keluar kiri, tetapi Engkau meteraikan dalam hati hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami semakin bertumbuh hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus saja. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu di tengah-tengah berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami, sesuai janji firman-Mu bahwa Roh Kudus selalu mendampingi dan menyertai kami, menolong kami dalam segala kesulitan hidup, dalam segala menghadapi pergumulan dan tantangannya. Tuhan memegang tangan kami dan mengantar kami untuk melewati semuanya, sehingga kami menjadi pemenang, lebih daripada pemenang sesuai janji Tuhan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya Engkau yang bisa menolong kami Tuhan. Kami juga mau serahkan setiap keluarga rumah tangga Kristen ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Isi kami semuanya sekarang Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Mari Roh Kudus, Engkau isi hati kami, bejana hati kami yang kosong, supaya penuh, agar kami dipimpin hanya oleh kuasa kasih Tuhan yang menyelamatkan. Jangan biarkan Tuhan satupun dari anggota keluarga kami yang terhilang dari hadapan-Mu. Tapi Engkau akan memegang tangan kami satu persatu dan akan menarik kami kembali ke jalan-Mu jika ada yang mulai melangkah jauh dari hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu isi hati-Mu selalu merindukan setiap orang memperoleh janji-Mu, yaitu keselamatan kekal. Karena Engkau sudah mau mengorbankan seluruh hidup dan jiwa-Mu, nyawa-Mu hanya untuk keselamatan itu. Karena Engkau sudah mati bagi kami, tapi Engkau hidup karena Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Tuhan, terima kasih, Engkau adalah Allah kami yang baik, yang selalu peduli akan hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak muda kami ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang mencari jati dirinya, mari Bapa Engkau temukan jati diri mereka di dalam Engkau. Hanya Engkau yang bisa memelihara dan menyelamatkan mereka dari berbagai macam pekerjaan iblis yang selalu menggoda dengan berbagai cara, yang merusak hidup mereka, yang membuat mereka terhilang dari hadapan-Mu. Tuhan, jangan biarkan itu terjadi, tapi Engkau urapi mereka dengan Roh-Mu agar mereka dikuatkan untuk berkata tidak atas setiap hal yang mereka tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Menangkan mereka Tuhan atas segala godaan dan pencobaan iblis. Tapi Tuhan pelihara, jaga mereka dan persiapkan mereka agar mereka menjadi generasi yang bisa Tuhan andalkan, menjadi tiang gereja, menjadi alat yang hidup di tangan Tuhan yang akan memberitakan kebaikan hati Tuhan turun-temurun. Tuhan, terima kasih, berkati setiap keluarga rumah tangga Kristen yang boleh bersyukur mengingat hari ulang tahun pernikahan mereka, hari ulang tahun kelahiran. Biarlah rasa syukur dan sukacita itu kami kembalikan kepada Tuhan. Karena kami tahu jika kami boleh menikmati semuanya itu karena anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Biarlah Engkau dipermuliakan karena Engkau sudah memberikan umur panjang, Engkau sudah menjaga rumah tangga kami, hidup kami semua ada di dalam rancangan dan jalan Tuhan yang pasti indah, membawa kami selalu hidup berpengharapan penuh hanya kepada Kristus Yesus. Tuhan, kami juga mau serahkan gereja-Mu
penetua diakon, majelis resort maupun majelis jemaat yang ada di kalangan resort Pelang Pisau ini. Tuhan berkati para hamba-hambamu, penetua diakon, biarlah senantiasa sehati sepikir untuk memberitakan namamu, agar banyak orang yang dapat menikmati kasih-Mu, menikmati berkat-Mu, sehingga kehidupan mereka juga terpelihara di mana saja mereka bekerja melayani Tuhan. Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga doakan untuk mereka yang sakit, apakah yang terbaring di rumah sakit ataupun yang terbaring di rumah mereka sendiri, dan apapun keadaan mereka Tuhan, kami percaya virus corona tidak bisa mematikan, karena hidup atau mati kami itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Karena itu Bapak, kami boleh bersyukur karena keadaan apapun yang terjadi, kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang mengendali kehidupan ini. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan juga pulihkan keadaan hidup di dalam segala kesulitannya. Kami percaya Tuhan di dalam tangan-Mu tidak ada yang mustahil. Kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, sanggup melakukan segala perkara hidup ini dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang Tuhan perlukan adalah setiap hati kami yang mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan percaya kepada janji firman Tuhan. Sebab itu Bapak, biarlah Roh Kudus berkarya mengubah hati kami untuk menjadi anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Tuhan Yesus, kami juga doakan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu tunjuk orang-orang yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang bersedia melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu melakukan keadilan Tuhan, kejujuran. Sebab itu siapapun Tuhan, presiden, wakil, para menteri, mereka yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dan kebijakan, dalam mengatur dan mengurus bangsa dan negara ini, biarlah Engkau sertai Tuhan. Berikan hati yang takut kepada Tuhan, agar mereka mengambil segala kebijakan sambil takut kepadamu Bapa. Karena hanya dengan seperti itu Engkau berkenan atas hidup mereka juga. Kami percaya berkat-Mu atas bangsa kami berkelimpahan Tuhan. Sebab itu ajar kami bersyukur dan bisa mengelola setiap berkat-Mu, baik melalui hutan, tanah kami, tambang, dan apapun berbagai macam fasilitas yang menjadi berkat yang Tuhan sediakan. Biarlah ya Tuhan, kami dengan hikmat-Mu orang bisa mengelola semua itu, tidak dengan serakah tetapi dengan hati yang mengasihi. Itu disediakan Tuhan agar kehidupan rakyat terutama yang ada di daerah kami Kalimantan Tengah sejahtera dan diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia semakin makmur. Tuhan memakai siapapun yang berwenang untuk mengelola bangsa dan negara ini menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau singkirkan virus corona dan tidak ada yang mati karena virus corona, tapi yang ada adalah pertobatan. Orang semua takut kepada Tuhan dan bertobat dan selalu mau berlindung dan mengandalkan Engkau Tuhan. Karena itu yang Kau inginkan dari kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Karena Tuhan ingin melihat apakah ada orang yang mengasihi Tuhan dan yang selalu mau hidup dan berjalan di dalam kebenaran kehendak Tuhan. Biarlah Engkau mendapatinya melalui kehidupan kami sekalian Bapak sebagai jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini
Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terang firman-Mu akan terus mengiringi setiap langkah kaki kami, agar Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami sekalian. Di dalam Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.